betulan, dia mukul pasti kena, dia mukul pun pasti kena. Nah ini kalau kamu mukul ke atas itu udah pasti kena, ya. Itu apalagi pas mukul itu, pas udah jam show tangannya lurus banget begini, ngelok. Ditambah lagi kadang ada yang bahunya suka dimajuin, ya, itu juga udah ngaco, itu udah ngaco. Wing Chun 葉問。Selamat siang teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Glenn Wong. Kita di channel Wing Chun Harmoni Indonesia. Nah kali ini saya ditemenin sama Mas Yudas, kita mau bahas tentang Cisau. Tapi sebelum itu saya ingin ingin ngasih pengumuman dulu ya, ngasih info buat temen-temen nih. Kemarin itu kan di komentar YouTube saya itu beberapa video ada yang tanya tentang perguruan Wing Chun di daerah A, di daerah B, di daerah C. Nah saya coba udah bantu nih. Jadi saya kan ada ikut di suatu grup aliansi kungfu. Saya ada tanya-tanya juga di sana. Nah cuman kan nggak semua orang sering-sering baca grup. Jadi buat master-master, buat sifu-sifu yang sekiranya ngelatih Wing Chun di daerahnya masing-masing, tolong diinfo deh ya di kolom komentar saat video saya upload ini. Jadi bisa sharing ke teman-teman yang sekiranya mau belajar Wing Chun dan mereka sedang mencari. Karena kalau perguruan tradisional itu kan dia tidak kalau di atas permukaan tuh tidak muncul ke permukaan gitu. Dan mungkin juga para master dan sifu itu juga agak sedikit gaptek, jadi dalam hal sosial media juga kurang. Nah kebetulan saya coba memfasilitasi ya para praktisi Wing Chun ya, para master sama sifu yang sekiranya ngajar. Silakan tulis di kolom komentar alamat tempat pelatihan. Atau mungkin juga ada teman-teman yang punya komunitas di daerahnya, tolong ditulis aja di kolom komentar. Jadi kalau misalkan ada yang nonton video ini dan pengen latihan Wing Chun, dia lihat komentar, akhirnya dia bisa menghubungi teman-teman yang punya komunitas atau master-master dan sifu-sifu. Dan ingat ya, fasilitas yang saya berikan di sini tidak dipungut biaya. Jadi saya cuma ingin kita sama-sama bangkit, kita sama-sama berkembang sebagai suatu perguruan, terutama perguruan Wing Chun. Kira-kira begitu ya yang ingin saya infokan di awal. Kita lanjut ke materi, mudah-mudahan dalam waktu 1 jam ke depan apa yang ingin disampaikan mengenai Cisau itu bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya, dan apa yang ingin saya sampaikan juga bisa sampai, maksud saya bisa sampai, dan kemudian kita sama-sama belajar. Nah, Cisau di sini yang ingin saya sharing sama Mas Yudas itu adalah single Cisau. Jadi bukan double Cisau, tapi single Cisau dulu. Mari kita perbaiki bentuk-bentuknya, apa aja yang harus diperhatikan waktu kita latihan single Cisau. Ya, karena single Cisau ini masih gampang. Kalau udah double Cisau, artinya dengan 2 tangan, teman-teman akan kerepotan. Kenapa? Karena harus bisa memperhatikan 2 tangan yang sedang bergerak bersamaan. Ya, belum lagi memperhatikan posisi berdiri, belum lagi memperhatikan kaki. Ya, dan disclaimer dulu nih saya dari awal. Cisau yang kita latih di Wing Chun itu bukan untuk berantem, ya, bukan untuk fighting. Jadi kalau ada perguruan yang menganggap bahwa Cisau itu sebagai tolak ukur kehebatan seseorang dalam Wing Chun, itu salah besar. Ya, Cisau itu bukan untuk menguji kehebatan seseorang dalam hal Wing Chun, bukan. Tetapi Cisau itu adalah sarana latihan untuk melatih sensitivity dan bentuk yang udah kita latih sebelumnya. Ya kan Mas Yudas kan sering Sholim Tao. Kemudian udah latihan drill, ya kan. Nah di sana itu kadang kalau orang yang nggak kritis, ya mereka asal gerak aja gitu. Dan itu kejadian banyak banget.
ya asal gerak aja, terus tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan tepat, sehingga kadang nih waktu drill mereka cepat pegel bahunya, kadang waktu drill mereka cepat capek, ya, jadi menguras banyak tenaga terlalu banyak dan lain sebagainya. Memang ada segi positifnya. Jadi pada saat kita latihan terus kita benar-benar capek yang sangat-sangat, itu artinya kita latihan, ya. Tetapi kalau kita melakukan kesalahan juga, kita akan merasakan capek yang berlebihan. Itu. Sama contoh saya logikan begini. Teman-teman yang suka running, yang suka lari, tentunya kalau misalkan dengan jarak tempuh 100 meter, dengan jarak tempuh 1 kilo, tentunya larinya tidak akan sama, ya kan? Ada cara tersendiri. Mungkin 100 meter teman-teman bisa sprint, tapi 1 kilo kita nggak bisa sprint, ya kan? Tetapi kita harus mengukur nafas, mengukur langkah kaki, mengukur ayunan tangan, supaya ketiga hal itu benar-benar beriringan, bersamaan, sejalan, sehingga dalam tempuh 1 kilometer itu tidak terlalu cepat capek. Itu logikanya kalau lari. Nah, hal yang sama pada saat kita latihan Wing Chun, baik itu nanti dalam hal ini misalkan Cisau sendiri, kemudian teman-teman yang latihan drill juga sama, ya, kemudian merasa bahunya pegel dan lain sebagainya, seperti yang diutarakan sama Mas Yudas kemarin, itu adalah masalah bongsao. Ya, masalah bongsao. Itu masalah klise saat kita latihan single cisau. Single cisau aja dulu kita ngomongin. Ya, itu hal klise. Bahunya cepat pegel. Nah, kalau nggak salah waktu kemarin saya udah pernah jelasin bongsao itu waktu bacotan seputar Wing Chun. Ya, cuman kan nggak ada contoh, nggak ada teman, nggak ada siapapun yang bisa diperagakan. Saya cuma memperagakan sendiri. Nah, sekarang kita coba memperagakan nanti bongsao salah satunya dan lain sebagainya dengan Mas Yudas gitu. Oke. Nah, kita langsung aja. Jadi single cisau yang harus diperhatikan sama teman-teman adalah bagaimana kita memposisikan grounding. Ya, grounding waktu kita Yigi Kim Yung Ma. Ya, waktu kuda-kuda Shulim Tao kan kita Yigi Kim Yung Ma tuh. Nah, gimana cara kita benar-benar grounding supaya pada saat nanti ada tekanan waktu kita main single cisau, si grounding ini akan mendukung, akan mensupport tangan yang kita punya. Oke, sekarang kita coba dulu nih sama Mas Yudas. Yuk, sebelum saya jelasin. Ya, kamu mau tangan luar apa tangan dalam? Kanan dulu. Jangan, biar kelihatan kamera. Kamu kiri berarti. Atau kamu mau kiri? Kamu mau kanan? Kamu tukeran sebelah sini. Nah, ini saya copot dulu. Gila, anginnya gede banget nih hari ini. Anginnya asik, mantep. Ini kalau kita duduk sini pasti tidur. Anginnya mantap. Kamu tangan luar, tangan dalam? Dalam. Nah, dalam. Berarti kamu yang tansau. Kita main dulu bentar. Ayo. Yuk. Nah, terus ini aja dulu. Bongnya kurang naik tuh, sikunya. Pukul dulu dong. Nah. Buka. Apa? Sudah naik? Sudah Iya. pegal? Sudah pegal? Sudah naik ininya. Sudah Gini, pegal? set. Oke, nah itu problemnya. Tapi
Mas Yudas nih baru belajar single cisau ya, belum lama, jadi baru coba-coba single cisau. Nggak apa-apa, teman-teman juga boleh. Misalkan teman-teman yang baru latihan Shulim Tao, kemudian ngedrill hanya beberapa gerakan, tapi udah kenal yang namanya Fuk, kemudian kenal yang namanya Jam Sao, kenal yang namanya Bong Sao, kemudian kenal yang namanya Tan Sao. Nah, mau coba single cisau, boleh. Sambil dibenerin bentuk Tan Sao-nya harus bagaimana, Bong Sao-nya harus bagaimana, terus Jam Sao-nya harus bagaimana, terus bagaimana harus mukul. Waktu single cisau tuh mukul juga diatur dulu supaya pressure pointnya yang bisa kita sampaikan ke lawan latihan cisau itu bisa nyambung, bisa nyampe gitu. Oke? Sekarang saya jelaskan satu-satu dulu. Jadi untuk kaki itu nggak ada masalah ya, saya nggak akan ngejelasin kaki dengan panjang lebar, saya hanya menjelaskan tangan. Kita mulai dulu dari tangan luar sama tangan dalam yang tadi saya sebutin. Apa tuh maksudnya luar dalam? Jadi gini, jadi di cisau itu ada tangan luar sama tangan dalam ya. Dalam hal ini dengan single cisau juga hal yang sama ya. Jadi kalau tangan dalam itu adalah tangan yang tadi kamu dalam tadi ya? Tangan yang dipraktekkan sama Mas Yudas ya. Jadi bentuknya nanti tangan dalam itu adalah Tan Sao. Kemudian nanti dari Tan Sao dia mukul. Sudah dia mukul nanti dia Bong Sao. Oke, Bong Sao ya. Nah, ini tangan dalam. Nah, di luar tangan dalam itu ada tangan luar, yaitu tadi yang saya praktekkan ya. Posisinya adalah Fuk Sao, kemudian Jam Sao, kemudian mukul. Oke. Nah, tangan dalam sifatnya adalah protektif. Jadi proteknya lebih banyak ya. Tangan dalam itu proteknya lebih banyak. Tetapi bisa juga ada attack ya, tapi attacknya kecil. Nah, sedangkan tangan luar itu akan lebih banyak attack. Kenapa saya sebut lebih banyak attack? Karena dari tangan luar itu saya harus selalu mengarah ke tengah. Sedangkan yang tangan dalam dia berusaha mendefend tengah. Makanya saya bilang tangan dalam itu lebih banyak protect, karena mempertahankan center line supaya nggak diambil sama tangan luar. Nah, jadi tangan luar ini akan lebih banyak attack ketimbang defense. Ya, jadi mungkin kalau bisa dibilang tangan dalam itu attack-nya 40, protect-nya 60. Kalau tangan luar itu attack-nya 60, protect-nya 40. Kurang lebih kira-kira begitu. Jadi kalau digabungin kan bisa nempel itu dua-duanya. Ya, itu fungsinya luar sama dalam. Nah, teman-teman yang belajar single cisau, usahakan pahami dulu. Milih mau tangan luar apa tangan dalam. Udah gitu pelajari, jangan langsung tuker-tukeran. Ya. Jadi kalau mau di dalam ya di dalam dulu. Dipelajari dulu seperti apa, feel-nya seperti apa, kemudian baru nyoba untuk tangan luar. Ya, begitupun yang tangan luar ya. Oke. Nah, kita mulai dulu dari sebelum main ya, kita mulai dulu dari bentuknya.